Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Feranti Misela, mahasiswi Universitas Dian Nusantara Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Yang pertama, efisiensi. Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya memproduksi apa yang bisa diproduksinya dengan cara yang paling efisien dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, akan tercipta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Yang kedua, ada perluasan konsumsi dan produksi. Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Dan yang terakhir, ada peningkatan produktivitas. Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, mereka akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya ada beberapa dampak perdagangan internasional. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, mempercepat pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang keempat, alih teknologi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari perdagangan internasional itu. Contohnya yang pertama, menimbulkan ketergantungan kepada negara lain. Yang kedua, cenderung statis. Yang ketiga, pengusaha yang tidak kompetitif terancam gulung tikar. Dan yang terakhir, adanya perubahan nilai sosial budaya. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang terakhir, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, ada juga dua faktor perdagangan antar negara. Yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Yang kedua, perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Setelah itu kita masuk dalam syarat perdagangan. Syarat perdagangan menentukan bagaimana keuntungan dari perdagangan didistribusikan di antara mitra dagang. Syarat perdagangan adalah rasio di mana suatu negara bisa memperdagangkan produk domestik dengan produk impor. Di dalam perdagangan internasional, kedua pihak harus memiliki sesuatu yang bisa diperoleh agar perdagangan bisa terjadi, seperti membuat syarat yang menguntungkan kedua belah pihak. Kurs perdagangan internasional. Kurs adalah harga mata uang asing tertentu yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Untuk memahami pola perdagangan yang disebabkan oleh tindakan ratusan ribu pembeli dan penjual independen rumah tangga dan perusahaan, kita harus mengetahui faktor-faktor yang menentukan tingkat kurs. Yang pertama, untuk tiap pasangan negara, ada rangkaian tingkat kurs yang bisa langsung membuat kedua negara merealisasikan keuntungan dari spesialisasi dan keunggulan kooperatif. Yang kedua, dalam rentang itu, tingkat kurs akan menentukan negara mana yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari perdagangan. Yang terakhir, ada 3 hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu tarif, subsidi ekspor, dan kuota. Yang pertama adalah tarif. Tarif adalah pajak atas impor. Dalam hal ini, barang yang diproteksi akan memiliki tarif yang lebih tinggi.
Proteksi adalah praktik yang membentengi beberapa sektor perekonomian dari persaingan asing. Yang kedua ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran pemerintah yang dilakukan pada perusahaan dalam negeri untuk mendorong ekspor. Subsidi ini sangat terkait erat dengan istilah dumping. Dumping adalah penjualan produk perusahaan atau industri di pasar dunia pada harga di bawah biaya produksinya. Dumping terjadi ketika suatu perusahaan atau suatu industri menjual produk di pasar dunia pada harga di bawah biaya produksi. Hambatan yang terakhir adalah kuota. Kuota adalah batasan kuantitas impor. Kuota bisa bersifat wajib dan sukarela, dan mungkin diundangkan atau dinegosiasikan dengan pemerintah asing. Kuota sukarela yang paling terkenal atau kendala sukarela dinegosiasikan oleh pemerintah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.